Kemudian yang kedua, kegagalan orang tua menanamkan dan memahamkan kepada sang anak mana sesuatu yang besar, mana sesuatu yang kecil. Sampai dia tidak bisa membedakan sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil. Kalau seseorang itu adalah bermental besar, maka dia akan memandang bahkan persoalan besar pun itu sesuatu yang kecil untuk dia itu bisa ikhtiari untuk dia perjuangkan, untuk dia hadapi. Tetapi kalau dia itu sejak awal mentalnya kecil, memandang apapun di luar itu akan menjadi besar. Ya diolokin temannya, ya naik sepeda, nggak naik mobil gitu misalkan, kok naik motor nggak keren, itu dia anggap sebagai sesuatu yang besar. Karena dia gagal difahamkan, memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu yang besar dan kecil itu. Kalau kemudian anak itu sudah ngerti mana yang itu ranah qadha atau takdir dari Allah, yang itu bukan nggak ada cawe-cawenya tangan dia untuk menentukan, tapi semata-mata itu adalah kehendak Allah, yang Allah juga tidak akan menghisapnya, tidak akan menanyakannya gitu kan ya. Maka kan yang dimintakan hanya dia itu meyakini itulah yang terbaik. Bagaimana kemudian dia terlahir sebagai orang yang berkulit hitam kah atau putih kah, rambut kriwil ataukah lurus kah, mata sipit atau mata besar kah gitu ya. Itu ketika dia sudah bisa meletakkan dengan benar mana yang itu yang ranah amalnya Allah, sehingga itu bukan kesalahan saya dan saya tidak perlu risau dengan hal itu, dan mana itu ranah ikhtiar. Kalau ranah ikhtiar berarti yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya, bukan semata-mata hasilnya, tapi bagaimana ikhtiarnya sudah sesuai dengan tuntunan syara ataukah tidak, maka dia akan bisa membedakan dan dia nggak akan putus asa untuk hal-hal yang itu memang bukan amal dia gitu loh, bukan ranahnya dia. Sampai akhirnya kemudian gara-gara dibully persoalan rambutnya yang krebo gitu ya, dia sampai depresi. Nah itu berarti ada sebuah kegagalan juga dari orang tua untuk laki-laki ini masalah akidah gitu ya. Nah jadi kegagalan dalam mengajarkan apa yang sesuatu yang kecil, apa sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang penting, itu adalah segala hal yang bisa mengarahkan dia untuk bisa menjalankan misi hidupnya, yaitu tujuan dia dihidupkan oleh Allah kan untuk beribadah kepadanya, nanti dia akan bertanggungjawabkannya. Maka semua yang mengarahkan dia pada kemampuan dia, keberhasilan dia melaksanakan tugas tersebut, itulah hal yang besar. Sementara kalau hal-hal yang itu justru menjauhkan dia dari jalan tersebut atau malah menghalangi dia dari jalan tersebut, itu tuh adalah hal remeh, hal kecil yang nggak perlu dia pusingkan gitu ya. Nah termasuk di sini adalah dia akan bisa meletakkan mulia tidak mulia itu dengan tepat ya, hebat tidak hebat, keren tidak keren dengan tepat. Karena hari ini arus besarnya ini kan sistem kapitalisme sekuler yang meninggalkan akhirat gitu ya, hanya bersifat keduniaan saja. Akhirnya kan memang menjadikan materi itu ukuran kehebatan, ukuran kekuatan, ukuran kemuliaan. Itu memang akhirnya membuat orang-orang yang merasa tidak memiliki, tidak seberuntung sultan-sultan dalam hal perolehan materinya, dia seperti orang paling menderita, dia merasanya begitu. Sepertinya dia tidak akan mungkin berbahagia kalau tidak seperti Raffi Ahmad. Level bahagia itu ditentukan oleh itu, sehingga akhirnya kemudian dia dianggap penting itu sibuk di situ. Akhirnya kemudian dia sama sekali tidak sholat, dia tidak mengenal bagaimana cara hidup bersama Islam, dia tidak mengenal bagaimana cara bergaul dalam Islam, bagaimana kemudian menjadi seseorang yang seharusnya bermanfaat di tengah masyarakat, itu hilang gitu loh. Nah akhirnya yang namanya gaya hidup yang muncul itu apa? Flexing. Karena orang merasa hebat itu kalau dia berhasil makan produk merek tertentu, punya barang brand tertentu, karena itu capaian tertinggi, maka dia nggak akan rela kalau itu tidak diketahui orang. Maka kemudian muncullah budaya pamer itu hari ini. Budaya pamer itu satu sisi kayaknya menghebatkan orang yang pamer, tapi pada saat yang sama itu juga menimbulkan persoalan, tekanan bagi orang yang tidak seberuntung mereka, dan itu sebenarnya tidak sehat ya kan. Akhirnya kemudian apa, yang sana flexing yang sini lah makan saja tidak bisa gitu loh kan, gitu kan ya. Situ kayak menghambur-hamburkan orang, akhirnya malah terjadi konflik, kecemburuan sosial dan seterusnya. Nah itu yang kedua ya, kegagalan untuk meletakkan pemahaman apa yang besar, kecil, mulia, hebat itu sebagaimana yang seharusnya.